Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan merecap film The Great Flood yang penuh teka-teki dan agak berat sedikit karena ada plot twist di terakhir, jadi jangan di skip. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Gu Anna yang terbangun dari tidurnya dan baru menyadari bahwa anaknya tidak tidur di kamarnya sendiri. Dia adalah Jain, seorang anak yang sangat suka menggambar, berenang, dan menanam sawit. Dan sekarang dia lagi simulasi menyelam di dalam selimut emaknya. Barulah Jain bilang, dia melakukan itu karena ada kolam renang di luar. Awalnya Anna menghiraukan Jain karena ini sudah sering terjadi, jadi kayak ya udahlah. Sampai dia mendengar suara seperti gemuruh kecil entah dari mana sumbernya. Ketika Anna keluar kamar dan melihat keadaan di luar apartemen 30 lantai yang dihuninya, keadaan sedang hujan deras dan air sudah mulai menggenangi jalanan. Ya masih normal lah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian Jain meminta izin untuk menggambar di tablet kerja ibunya. Alasannya cukup mengharukan ya, karena kalau Jain menggambar di buku gambar, Anna tidak pernah melihatnya. Jadi dia berharap bisa menggambar di tablet ibunya biar bisa dilihat kapanpun. Hei Anna jadi abaikan ngono lah, sakno sik bocil. Akhirnya Anna mengizinkan Jain setelah melihat wajah memelasnya. Keseharian Anna seperti seorang ibu pada umumnya. Repot ngurus satu anak yang agak nyebelin ini, udah. Dan ternyata hujan deras nggak hanya terjadi di daerahnya. Hal ini Anna sadari saat menelpon orang tuanya. Ketika Anna sedang menyiapkan sarapan dan Jain sibuk menggambar, Anna mendengar suara air. Dia pikir Jain lupa mematikan keran di kamar mandi. Barulah Anna merasakan ada yang dingin di kakinya. Dan ternyata air sudah masuk ke dalam. Banjir yang tadinya hanya di jalanan, kini sudah mencapai rumahnya di lantai ketiga. Gila, cepet banget ya. Anna panik dong, sementara Jain kegirangan karena dengan ini dia bisa benar-benar berenang dan menyelam bersama ibunya. Emang gak mikir ini bocil satu. Dimarahin lah sama si Anna. Anna pun langsung mengemasi barang-barangnya. Di waktu yang sama, Anna mendapat telepon dari tim keamanan tempat dia bekerja di Darwin Center yang mengaku dengan nama Son Hye-jo. Dan di sini kita baru tahu kalau Anna ini adalah seorang pengembang mesin emosi, semacam mesin AI gitu deh. Singkatnya hampir mirip dengan peneliti lah si Anna ini di Darwin Center. Rencananya Anna akan dijemput Hye-jo menuju lantai teratas dan naik helikopter yang juga akan tiba. Karena nggak lama lagi apartemen 30 lantai yang Anna tinggali akan segera tenggelam. Tak lama aliran listrik pun mulai mati dan Anna segera bersiap seadanya. Yang paling penting adalah insulin Jain. Namun terlihat bahwa Jain malah ngumpet di lemari karena tadi dimarahin sama Anna. Baperan emang ini bocil. Pas keluar rumah, keadaan di luar benar-benar kacau Air semakin tinggi dan semua penghuni apartemen panik. Tangga menuju atap juga sangat padat manusia, entah apa yang terjadi di atas sana. Anna pun memutuskan untuk putar balik aja lah cari jalan lain. Yang aneh, kok orang-orang ini pada nggak kepikiran jalan lain ya, malah maksa lewat di satu jalan yang sumpek banget. Entahlah, terserah si sutradara dah. Nah, pas Anna dan Jain yang udah nemplok di punggung udah naik tangga yang sepi nih, ternyata beberapa lantai ke atas terblokir dengan barang-barang rumah. Nggak ada yang bisa dilakukan. Anna memutuskan untuk kembali ke jalan di awal. Ya pantas sepi sih itu tangga, orang nggak bisa lewat juga. Di tengah jalan, Anna akhirnya bertemu dengan Pak Hye-jo yang sudah sampai di lantai sebelah. Seperti kebanyakan film dengan tokoh emak dan anak ya, di saat tinggal ketemu si penyelamat, si anak ini selalu hilang nggak tahu kenapa. Itulah yang dilakukan si Jain berdebah. Dia ikutan masuk ke apartemen di mana orang-orang pada masuk untuk numpang buang air. Ya bingung lah mak elele. Anna pun masuk ke apartemen tersebut dan langsung mencari Jain. Namun langsung tercengang ketika dia menatap jendela kaca, di mana sudah terlihat air di luar sana datang bak tsunami yang siap menghantam. Hal ini membuatnya mengingat tragedi masa lalu kelam yang memperlihatkan ketika dia dan suaminya tenggelam bersama mobil mereka. Kembali ke masa kini, di tengah dirinya yang terjebak di dalam apartemen yang sudah dipenuhi air, insulinnya si Jain ini ikut terbawa arus, hilang sudah. Mau bagaimana lagi, Anna harus segera mencari Jain alih-alih menyelamatkan insulin yang terbawa arus kuat. Setelah berhasil menemukan Jain, Anna bergegas mencari pintu keluar yang ternyata terkunci rapat Mungkin karena tekanan arus di luar ya.
Karena nggak lama setelah itu Pak Hejo berhasil membukakan pintu dan mereka pun berhasil kembali menghidup udara di atas. Operasi penyelamatan Ana dan Jain pun dimulai. Jain sebenarnya enak ya kalau digendong sama Pak Hejo, tapi bocil kematian ini nggak mau dan milih digendong ibunya. Ya wajar lah ya, namanya juga anak-anak, sabar. Nah pas ditanya kenapa kok Jain masuk ke apartemen orang, dia bilang kalau dia mengira ibunya masuk ke sana juga. Hei Jain sat, itu kan ente digandeng tuh dan emakmu nggak kemana-mana. Emang beban sih anjir Jain. Sabar, namanya juga anak-anak. Nah di perjalanan Pak Hejo menceritakan bahwa semua ini terjadi akibat asteroid menghantam Antartika sehingga semua es mencair dan menuju ke utara bersama air laut. Jadi posisi Korea sangat tidak diuntungkan. Walau hal ini juga terjadi di hampir seluruh dunia sih, sehingga diprediksi seluruh umat manusia akan punah hari itu juga. Sementara Ana ditugaskan untuk menciptakan manusia baru untuk kelangsungan umat manusia di bumi. Diceritakan bahwa hanya ada 2 orang nih yang bisa mengembangkan mesin emosi. Yang satunya udah hilang pagi itu. Jadi ya tinggal si Ana, siapa lagi? Ana nggak bisa menolak hal ini karena peneliti lain udah mengembangkan sistem AI yang memiliki tubuh sangat mirip manusia, cerdas dan mampu bereproduksi. Tinggal mesin emosi yang belum mereka develop. Dan di tengah obrolan serius itu, si Jain kebelet boker, beban. Masuklah mereka ke salah satu unit apartemen di lantai 15 agar Jain bisa boker, emang beban. Pak Hejo sebenarnya nggak terlalu setuju ya diciptakan emosi untuk calon manusia baru yang akan mereka buat. Karena dia merasa itu sangat merepotkan seperti manusia biasa yang ada saat ini. Tak mempedulikan itu, Ana kemudian meminjam HP mobile milik Pak Hejo untuk menelpon ibunya. Kondisi tempat ibunya ternyata juga udah sangat mengkhawatirkan. Dari suara terdengar sang ibu sudah seperti menyerah. Nggak lama kemudian terdengar suara air menghantam, kemudian mati. Kemungkinan besar beliau meninggal bre. Di waktu yang sama terdengar getaran yang aneh. Baru setelahnya pipa gas di unit itu mengeluarkan bau gas yang sangat menyengat. Mereka pun menyadari bahaya tersebut dan buru-buru keluar bersamaan si Jain yang udah selesai boker, beban. Sampai di depan meledaklah beberapa unit termasuk unit yang baru saja mereka masuki. Tidak ada jalan, satu-satunya jalur adalah memanjat. Pak Hejo memanjat duluan untuk menarik Jain, baru Ana yang kemudian memanjat sendirian. Dan itu adalah cara tercepat, paling tidak itulah rencana mereka. Sebelum si bocil beban ini nggak mau meraih tangan Pak Hejo dan rewel. Akhirnya Ana pun terjatuh di dalam air. Ingatan kelam itu pun kembali. Ana berusaha masuk kembali ke apartemen. Di perjalanannya, dia mendengar suara anak perempuan menangis. Ternyata itu dari dalam lift yang tentu saja macet. Ana berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan anak perempuan yang mengaku namanya sebagai Jisoo itu. Pas dia mencari alat apapun yang bisa digunakan, dia melihat 2 anak muda yang sedang menjarah sebuah unit apartemen. Ana nggak mempedulikan hal itulah dan langsung kembali di depan lift. Kasihan si Jisoo. Sayang sekali gelombang besar kembali menghantam dan membuat Ana tenggelam. Kenangan kelam itu kembali memperlihatkan Ana, suaminya, dan Jain yang juga tenggelam. Sayangnya Ana hanya bisa menyelamatkan Jain, sementara suaminya tak terselamatkan entah kenapa. Apakah nggak bisa berenang, apakah udah kehabisan nafas, we don't know. Ana yang gagal menyelamatkan si Jisoo di dalam lift memutuskan untuk segera kembali ke atas dan menemui Pak Hejo serta Jain. Sial, karena ini udah waktunya si Jain ini disuntik insulin bre. Tubuhnya menjadi lemah di kondisi yang tidak menguntungkan ini. Ana yang panik berbanding terbalik dengan Pak Hejo yang menyuruh Ana untuk segera naik ke atas karena katanya nanti jika helikopternya sampai, Jain itu bisa diurus gampang. Terus Pak Hejo bilang lagi, terus terang kau punya datanya, kau bisa membuatnya kembali. Loh, apa ini maksudnya? Kok membuat kembali? Oke lah, lanjut dulu. Tapi Ana tak mengindahkan ucapan Pak Hejo dan segera mencari cara agar kondisi Jain tidak semakin parah. Ana kemudian segera masuk ke unit yang terbuka, di mana di dalamnya ada pasangan lansia. Tanpa mempedulikan tuan rumah, Ana mencari sesuatu. Dia pun mengambil jus jeruk yang kemungkinan besar dicampur garam dapur. Kayaknya sih ya, tolong dikoreksi. Dan kemudian langsung meminumkan ke Jain. Ana kemudian flashback di saat dia bertemu dengan kepala peneliti Im Hyun Mo. Yap, dia adalah atasan Ana dalam mengembangkan mesin emosi yang hilang pagi ini. Mereka membicarakan tentang anak masing-masing yang akan diambil Darwin Center dan seharusnya mereka tidak menciptakan anak-anak itu.
kok makin mencurigakan ya. Seolah-olah barang ini anak kok diciptakan-ciptakan. Jain akhirnya bangun setelah diberi cairan tadi. Terlihat Ana sangat menyayangi Jain, begitu juga si Jain sangat menyayangi Ana. Kayak normal orang tua dan anak aja lah. Tak lama kemudian Ana melihat matahari yang terang benderang seolah bencana sudah berhenti. Tapi Pak Hejo menjelaskan bahwa ini mungkin jeda sementara dan tak akan semudah itu bencana berakhir. Dia juga menjelaskan bahwa nanti hanya Ana yang akan diselamatkan, sementara Jain sepertinya tidak bisa ikut dan akan diambil. Nah, si Pak Hejo ini pengen banget lihat Jain dipisahkan sama Ana, karena dulu pas kecil dia juga ditelantarkan ibunya. Dia ingin memastikan sebelum kiamat bahwa dia tak sendirian, dan memang begitulah dunia bekerja. Ngajak-ngajak. Setelah itu gelombang besar kembali datang. Ana, Jain dan Pak Hejo segera melanjutkan perjalanan menuju atap, meninggalkan lansia pemilik rumah yang sepertinya udah pasrah. Padahal bisa ini lebih cepat kalau Jain digendong sama Pak Hejo. Tapi si Jain ngeselin dengan manjanya mau digendong ibunya. Emang bocil kematian ini. Ya udahlah, namanya juga anak-anak. Naik sedikit lebih jauh, Ana mendengar erangan dari seorang wanita. Ternyata itu dari seorang wanita hamil yang sedang mengalami kontraksi. Hati kecil ingin membantu ya, tapi sayang itu tak memungkinkan di kondisi seperti ini. Jadi Ana meninggalkannya saja. Jain bertanya sama Ana, apakah dulu waktu ibu melahirkan juga sesakit itu? Hal ini langsung membuat Ana lemas dan memohon kepada Pak Hejo untuk bisa membawa Jain bersamanya jika helikopter udah datang. Pak Hejo berusaha menenangkan Ana dan melanjutkan perjalanan karena helikopter sudah sampai. Sebelum mereka semua masuk, Pak Hejo membicarakan klausul dari perusahaan sekaligus merekam Ana sebagai syarat dan prosedur perusahaan. Di waktu yang sama, beberapa orang yang nampak seperti keamanan perusahaan memisahkan Jain dan Ana, seolah ini emang udah direncanakan. Dan ternyata kepala Im itu nggak hilang bre. Dia memilih mati bersama anaknya daripada harus menyerahkan kepada perusahaan. Sedangkan dari awal memang mereka ini udah setuju untuk suatu saat menyerahkan anak-anak mereka termasuk Ana. Jain pun disuntikan sesuatu hingga membuatnya tak sadar. Mereka lalu mencukur habis rambut Jain. Ana memohon dengan putus asa agar Jain tidak disakiti. Tapi tentu itu tak akan berhasil kalau lawannya manusia-manusia yang gak punya hati. Setelah itu Ana mendengar suara tembakan. Ternyata Pak Hejo pun dibunuh bre. Dan kata mereka semua orang ini akan mati kecuali Ana. Jadi Ana harus selamat. Sebelum kemudian Ana memutuskan pergi, Ana memberikan pelukan terakhirnya pada Jain sambil membisikkan sesuatu. Ana pun pergi dan terlihat salah satu keamanan mengeluarkan semacam gergaji bedah yang diarahkan ke kepala Jain. Mau diapain nih bocil? Sedangkan Ana pergi menaiki helikopter dengan perasaan campur aduk. Satu-satunya kenangan yang dia bawa tentang Jain hanya kacamata renangnya. Barulah saat para petugas masuk ke helikopter, mereka meletakkan sebuah kotak dan bilang bahwa data subjek eksperimen telah diambil. Apa maksudnya? Apakah Jain hanya subjek eksperimen selama ini? Tak menunggu waktu lama, para peneliti termasuk Ana meninggalkan bumi dengan roket menuju lab mereka. Di sana dijelaskan bahwa puluhan ribu meteorit akan jatuh ke bumi dan memusnahkan sebagian besar makhluk hidup termasuk manusia. Dan untuk mencegah kepunahan manusia, Darwin Center berusaha dengan teknologi dan pengetahuan yang mereka punya akan menciptakan manusia-manusia baru yang bisa bertahan. Dan tujuan mereka adalah menciptakan ibu dan anak terlebih dahulu. Di lab mereka yang dinamakan Isabella, mereka bisa memproduksi tubuh fisik manusia. Dan hanya Ana yang bisa mereplikasi emosi dengan menyelesaikan mesin emosi yang masih belum selesai. Jadi emang benar ya kalau si Jain itu bukanlah anak yang lahir dari rahim Ana, melainkan manusia buatan. Dan Ana bertugas meneliti serta mengajarinya hingga terkumpul semua data yang kini sudah terkumpul. Dan karena subjek anak udah selesai nih si Jain, kini mereka hanya harus menciptakan seorang ibu. Ana kemudian memiliki rencana untuk membuat subjek eksperimen ini sebagai ibu dari seorang anak dan akan membuat anak itu hilang. Saat proses mencari sang anak, subjek akan menghadapi banyak rintangan. Dan jika gagal menemukan sang anak, maka dia akan mengulang dan mencoba lagi, gak peduli seberapa banyak. Di sisi lain, asteroid udah mulai berdatangan menuju bumi. Namun efeknya, pecahan asteroid juga menghantam kapal antariksa yang ditumpangi Ana. Time skip. Ana tiba-tiba kembali terbangun di kamarnya dengan mengenakan kaos putih yang memiliki angka 491. Jain membangunkannya karena rumah mereka sudah terendam banjir yang lumayan tinggi. Jain sekali lagi terlihat sangat senang. Tak lama Pak Hejo menelpon Ana agar segera bersiap karena akan dijemput. Ya sama kayak tadi lah. Di situasi genting ini Jain bilang bahwa dia bermimpi sesuatu dan menggambarkannya di dalam tablet.
Jain hanya ingin gambarnya dilihat sama Anna, sampai akhirnya dia kirim seluruh gambarnya di ponsel Anna. Tapi bagi Anna, sikap Jain ini cukup rewel karena memaksanya melihat hasil gambar miliknya di situasi yang buruk ini. Anna disuruh cepat bersiap menuju atap dan harus membawa Jain. Kenangan obrolan dengan Dr. Lim pun kembali muncul bahwa anak-anak mereka akan diambil Darwin Center suatu hari nanti. Tak lupa Anna menyiapkan insulin dan segera mencari Jain yang ngambek karena gambarnya tak pernah dilihat sama ibu. Anna pun memerintahkan Jain untuk patuh padanya hari itu dan harus dekat dengannya, gak boleh jauh-jauh. Nanti kalau Jain mau nurut, Anna akan bermain dengannya. Jain pun gak percaya dan bilang bahwa Anna ini pembohong. Kenapa sih umurnya selalu 6 tahun dari kemarin lusa maupun 3 hari lalu, ucapnya. Entah apa maksudnya, Bahlil pun gak paham. Anna tak pedulikan itu dan langsung menggendong Jain keluar rumah. Semua kejadian sangat mirip dengan apa yang kita lihat sejak awal film. Yang membedakan adalah orang-orang di tangga kali ini sangat berbeda aksi dari yang awal. Mereka kini memilih untuk saling berdoa dan membentuk semacam kepercayaan yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka dari bencana ini. Anna langsung pergi menuju tangga satunya yang sudah penuh manusia juga. Tapi di sisi lain, gelombang besar sedang menuju ke arah mereka, siap menghantam. Sekali lagi Anna melihat Pak Hejo memanggil dari lantai atas. Namun kali ini Anna bersembunyi dan tak lama kemudian gelombang pun menghantam. Mereka berdua berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke lantai terdekat. Namun setelah sampai di atas, Jain hilang bre. Gak peduli dimanapun Anna mencari, Jain tidak ditemukan. Barulah Anna ingat dia pernah di situasi kehilangan Jain sebelumnya. Setelah itu situasi seperti bukan di dunia nyata. Nomor di kaos Anna sudah berubah menjadi 787. Ternyata bre, inilah eksperimen yang dikatakan Anna tadi. Dia sendiri yang menjalani simulasi ibu dan mencoba mencari anaknya yang hilang. Mulai kini Anna akan terus mengulang situasi di mana dia akan mencari Jain hingga ketemu. Anna masih belum sepenuhnya mengingat apa yang terjadi. Dia masih dengan emosi normalnya mencari Jain yang hilang. Situasinya terus berubah seiring keputusan Anna. Nomor di baju Anna juga seiring waktu bertambah, menandakan dia telah memulai simulasi baru setiap dirinya gagal menemukan Jain. Situasi seperti Jisoo yang terjebak di lift dan remaja penjara juga dijadikan simulasi untuk semakin membentuk emosi sang ibu. Dan dengan usahanya bahkan Anna bisa menyelamatkan Jisoo yang terjebak di dalam lift, yang mana dirinya ini ternyata adalah cucu dari kakek nenek yang di awal tadi tuh, si lansia itu. Anna pun melanjutkan perjalanannya dan membawa Jisoo bersamanya karena emang tujuan mereka sama nih di rumah lansia itu. Di perjalanannya Anna mengingat beberapa ingatan sebelumnya. FYI, sekarang ini udah di looping ke 4000 ya. Jadi emang film ini berjalan sebagaimana adanya, tapi loopingnya terus berjalan tanpa kita sadari. Jadi wajar lebih banyak ingatan yang muncul. Sial, di beberapa loop Anna bertemu dengan para penjara di rumah kakek nenek Jisoo. Tapi untung di salah satu loop dia bisa melawan. Ditambah ada Pak Hejo yang menolongnya dan memberi pelajaran pada kedua penjara itu. Nah, di rumah tersebut Anna mengingat kejadian di mana dirinya berusaha menyelamatkan Jain. Nah, ternyata ada beberapa subjek yang mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Jadi si nenek pemilik rumah itu memberikan Anna jus jeruk, yang berarti dia juga sadar Anna pernah mencari itu ketika mau menolong Jain dulu. Anna juga mengingat apa yang terjadi pada Jain ketika tim penjemput sudah tiba, sehingga dia mengulur waktu lebih lama dan kekeh mencari Jain alih-alih mengikuti Pak Hejo. Ketika Anna melihat sebuah gambar anak kecil di tembok, dia jadi ingat bahwa Jain pernah bilang dia selalu mengirim gambar di handphonenya. Tidak terlalu memusingkan hal itu, Anna pun lanjut mencari Jain. Namun yang dia temukan adalah ibu hamil yang sudah melahirkan anaknya kali ini, yang dulu tak sempat ia tolong. Kali ini Anna memutuskan untuk setidaknya pedulilah. Ini menandakan emosi seorang ibu semakin terbentuk. Dan karena ibu bayi tadi bilang sering bermimpi tsunami, Anna jadi ingat perkataan Jain yang bilang sering bermimpi dan menggambarnya. Setelah Anna cek, itu adalah gambar dirinya yang membelakangi helikopter bre. Momen yang sama ketika dirinya menyerahkan Jain. Dia menyadari bahwa Jain juga mengingat semuanya. Barulah Anna mengingat Jain suka bersembunyi di lemari. Tapi dari clue itu Anna selalu tertangkap dan tak bisa memecahkannya, sehingga dia terus-terusan mengulang simulasi hingga ke 13.417 kali. Di titik itu Anna bilang ke Pak Hejo bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Hal ini membuat Pak Hejo bingung dan sedikit muncul memori yang tak pernah ia alami sama sekali.
Disinilah Pak Hejo penasaran dan melawan para petugas keamanan sebelum akhirnya Anna menyelamatkan Pak Hejo dari mereka. Anna pun menceritakan semuanya pada Pak Hejo. Walaupun di looping selanjutnya Pak Hejo nggak akan ingat apa yang dikatakan Anna. Anna masih belum bisa menemukan Jain karena tim keamanan terus menghalanginya. Terjadi perlawanan terhadap keamanan di setiap looping. Dan peran Pak Hejo sangat membantu. Kemudian di looping ke-21.499 kali di lantai 30 di mana Anna sangat yakin bisa menemukan Jain, ternyata salah besar. Dirinya tetap tak bisa menemukannya. Setelah berbagai upaya, Anna akhirnya sampai di rooftop dan melihat di sana ada lemari. Saat dibuka, di sanalah Jain ternyata berada, bre. Anna langsung meminumkan jus jeruk itu pada Jain agar tubuhnya pulih. Di sana Jain bilang kalau dia selalu menunggu Anna di lemari atap karena itu adalah perintah Anna. Bingung dong, barulah Anna ingat bahwa yang dibisikannya waktu itu adalah, Jain, lihat lemari di belakang ibu. Saat membuka mata pastikan kau bersembunyi di sana. Ibu akan mencarimu. Tunggu ibu. Itulah kenapa Jain selalu menunggu di sana. Nah, di sini kita diperlihatkan ya awal mula kenapa Anna bisa jadi subjek. Ternyata ketika pesawat yang ditumpanginya terkena asteroid, dalam keadaan sekarat dirinya meminta pada kepala untuk menjadi subjek penelitiannya sendiri dan ingin dikirim bersama Jain. Dan yang kita lihat dari tadi paling tidak setelah pesawat terkena asteroid bukanlah Anna yang asli. Itu adalah memori dan kesadaran Anna yang telah diambil atas kemauannya sendiri sebagai subjek. Di penghujung ketika tim keamanan menemukan mereka berdua, Anna memilih melawan dan meminta Jain untuk kabur melompat ke laut. Dan dengan keberhasilan Anna menemukan Jain serta menyelamatkannya, menandakan mesin emosi berhasil dibuat. Di waktu yang sama kita diperlihatkan dengan awal mula kenapa Jain diciptakan. Jadi Anna dan Kepala Im ingin membuat mesin emosi lewat pengalaman, tapi waktunya akan sangat lama. Jadi Anna berpendapat untuk menciptakan bayinya dulu dengan emosinya sendiri, yang mana bayi akan bisa tercapai dalam 5 tahun. Dan disitulah Jain dan anak Kepala Im diciptakan. Emosi dan pengetahuan diajarkan secara berkala dan Anna sebagai peneliti harus bertindak sebagai ibu untuk memantau perkembangan subjek penelitiannya. Anjay. 자인아, 너 방금 뭐라고 했어? 엄마. Namun seiring waktu Anna semakin sayang pada Jain dan lewat pengalaman Jain pun tumbuh seperti manusia normal. Termasuk saat bertemu dengan kekasih Anna yang sudah dia anggap sebagai ayah sendiri. Sedih sih endingnya, bre. Tapi karena semua itulah mesin emosi berhasil diciptakan, sehingga kini sudah tercipta manusia baru agar umat manusia tidak mengalami kepunahan. 엄마랑 잠수할까? Di scene terakhir, beberapa pesawat antariksa dikirim ke bumi dengan manusia baru di dalamnya, termasuk Jain dan Anna. Pertinyi ini, bagaimana mereka berkembang biak? Padahal yang diciptakan hanya ibu dan anak, hayo. Saya pun tidak tahu, bisa jadi pesawat yang lain diciptakan bapak juga. Dan itulah ending dari film The Great Float, yang super duper jelimet ya. Enggak sih sebenarnya kalau kalian fokus nontonnya. Yaudah, yang mau request film apa yang mau dibahas selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Males Nonton Full. See you and bye-bye.